dia ini ulama usyuk, menjual fatwa untuk kafir, untuk maslahat kepentingan sesaat. Kenapa umurnya panjang? Kenapa badannya sehat? Kenapa kekuasaannya tetap tinggi? Kenapa ceramahnya tetap mantap? Kenapa ingatannya kuat? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Istidraj. Umli lahum. Kuulur. Kubuat hafalannya kuat. Dibacanya ayat, nampaknya ayat di mata itu. Mengingat hadis, hebat usul fikih, hebat fikih, mantap. Terpukau orang mendengarnya. Orang sangka itu adalah nikmat. Padahal dia sedang dimainkan dalam laknat bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur. Aku tutupi aibnya di dunia. Aku tampakkan dia baik, soleh. Sehingga orang salah sangka. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Tipu dayaku amat sangat kuat. Berapa banyak orang yang ditipu dengan tipu yang luar biasa. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarallah, Allah balas dengan makar. Wallahu khairul makirin. Allah paling pandai membuat makar, tipu daya. Tapi dia juga sadar. Kenapa? Karena memang azab itu sebentar lagi. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli, diulur Allah, diulur. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti Allah menghukum. Lam yuflithu, tak disisakannya walau sedikit pun. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innalladzina amanu, orang yang beriman. Walladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani. Wassabiin, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman. Wa amila salihan, beramal saleh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Masalah akidahmu tidak perlu ditanya. Yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang. Maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Langkah rezeki, pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu. Nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu. Kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustadz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya saja. Nanti cash-nya akan diterima lagi di akhirat. Kenapa? Karena dosa jariah tetap mengalir. Buku-buku yang sudah ditulis, dicetak, buku-buku yang sudah banyak beredar, dibaca anak-anak muda. Dia tak pernah tobat dalam bukunya. Maka dibaca orang menjadi dosa jariah yang tak akan pernah putus. Madamatis samawati wal ardh, selama langit di atas, selama bumi di bawah, selama buku itu dibaca orang.
liberal, sekuler akan terinspirasi dari buku itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang mengamalkannya mengalir pahalanya. Min ba'dihi, setelah dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahalanya tak berkurang walau sedikit pun. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang kotor, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang lain yang melakukannya. Terus berganti zaman, berganti terus, maka dia sedang menuai dosa. Setiap hari mendapatkan tetesan dosa jariah. Sampai kapan? Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dosa mereka tak berkurang, mereka dapat 100, dia pun dapat 100, mengalir terus. Maka kita berpikirlah untuk berbuat yang baik-baik. Adapun mereka yang sudah memakai topeng-topeng agama untuk merusak agama Allah ini, kita jaga dengan pengajian yang tetap istiqomah. Datang ke majelis tafsir Al-Ma'rifah, datang ke kajian Anda bertanya, mufti menjawab di Ar-Rahman, datang kajian penyakit-penyakit hati bersama Dr. Saidul Amin, kajian fatwa bersama Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kajian tafsir bersama Dr. Mustafa Umar. Jaga istiqomah, bawa anak istri, keluarga, sahabat. Kita ciptakan komunitas yang baik. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, akan mengalahkan, bisa membuat seperti air bah yang besar, sehingga hanyutlah semua kotoran-kotoran sampah-sampah itu. Kenapa? Karena semua berawal dari kecil. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Profesor Doktor Kiai Haji dari Al-Azharkah dia? Bukan. Dia hanya seorang guru kaligrafi di kampung di Mesir. Dengan semangat dakwahnya, dia cari tukang cukur, duduk di warung kopi, membangkitkan keresahan umat. Hari ini kalau ada dakwah yang membangkitkan keresahan, kenapa kita tak bersatu? Kenapa ekonomi kita tak maju? Kenapa kita masih beli di tempat orang kafir? Kenapa kita masih makan tempat orang kafir? Kenapa kita masih mendukung? Ada kegelisahan. Selesai ngaji dia gelisah. Setelah saya ngaji, gelisah saya dengan keadaan. Alhamdulillah. Yang parahnya adalah kita merasa adem, ayem, tentram, tenang. Bapak Ibu, apa yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tenang sajalah. Kita terima saja apa adanya. Pejamkan mata, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar aja. Astagfirullah. Kalau bini kita dilarikan orang, biarkan aja. Tarik nafas panjang. Ya Allah, ya Allah. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan. Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Isabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara. Sahabat saya naik. Saya menengok juga, tapi tak ketemu dengan penjaga itu. Sahabat saya naik ke Qal'ah. Qal'ah artinya tembok. Tembok yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha membangun tembok. Masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara. Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah. Dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh. Ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam. Makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya. Dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Dan di akhir usianya,
menjadi penjaga masjid bercerita kepada salah seorang sahabat yang berkunjung ke Qal'ah, tembok benteng Muhammad Ali Basha. Allah mau menunjukkan, kata kalian mukjizat tak ada, mukjizat masih ada. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Bahwa Nabi Muhammad SAW datang menyatukan yang terserak. Ada orang tua, ada orang kaya, ada anak muda, ada perempuan. Asma binti Abi Bakar, Khadijah Al-Kubra, orang kaya menolong dakwah, penting peduli kepada Islam. Mereka ini terserak-serak, diikat dengan satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau Islam ini mau bangkit, dia harus tim, satu tim. Sekarang kenapa Islam tidak bangkit? One man show. One man show itu kan merek parfum Pak Ustaz. Satu orang pemain tunggal, tak bisa. Sedikit-sedikit saya. Bagus masjidnya Pak Haji ya, kalau bukan saya. Hebat anak-anak Qori tadi ya. Yang latih itu siapa? Siapa yang latih? Entahlah, tak tahu. Saya. Makanya di Quran itu yang selalu nyebut saya, sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit saya. Coba baca Quran. Ana rabbukumul a'la. Ana, saya Tuhan kamu. Siapa yang ngomong begitu? Fir'aun. Orang kaya. Wa kharaja ala qaumihi bi zinatihi. Keluarlah dia menemui kaumnya membawa perhiasan-perhiasannya. Fir'aun, anak, Qarun keluar membawa perhiasan. Siapa yang keluar rumah suka bawa perhiasan, itu Qarun. Ada dalam Quran. Kharaja ala qaumihi, keluar menemui kaumnya bizinati, membawa perhiasan-perhiasannya. Ketika dia keluar bawa perhiasan, apa kata kaumnya? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kami dapat harta seperti harta Qarun. Oh, enaknya kalau punya harta macam punya Qarun. Saat itu apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta sebanyak ini karena otak saya, karena etos kerja saya, karena manajemen ekonomi saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya. Lalu siapa lagi yang suka ngomong saya? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairun minhu. I'm better than him. Saya lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar. Saya dari api. Khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Api, merah, menyala, terang. Warnanya semua suka. Tanah hitam, bau, busuk, rendah, kotor. Dia dari tanah, saya dari api. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Makanya kalau ada orang tidak mau kerjasama, dikit-dikit saya, kasih tahu sama dia, bro, saya sudah baca Quran, yang selalu ngomong suka saya, itu 4 orang dalam Quran. Pertama, Fir'aun, kedua, Qarun, ketiga, Iblis, yang keempat ente. Padahal kalau Allah mau, Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu Abu Bakar, tidak perlu Umar, tidak perlu Utsman, tidak perlu Ali, tidak perlu Khadijah, tidak perlu Thalha, tidak perlu Zubair. Cukup dikirimnya saja Israel, Mikail, Israfil, Jibril. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kenapa yang dikirim itu manusia? Itu menjadi pertanyaan mereka zaman dulu. Laula nuzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat? Allah menjawab, lau anzalna malakan laqudiyal amr. Kalau kami turunkan malaikat, selesai semuanya. Turun malaikat. Siapa yang nengok haram, buta langsung. Siapa dengar yang haram, peka langsung. Siapa mencuri, putus tangan langsung.
Siapa bicara kotor, putus lidah langsung. Siapa yang berzina, putus langsung. Selesai masalah. Allah tidak ingin dunia ini diisi orang yang ketakutan. Tapi Allah ingin dunia ini diisi orang yang penuh kesadaran. Makanya dikirim manusia. Dan manusia itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemani Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, tim yang bersama dia, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, bersama mereka berkasih sayang. Sama orang kafir tegas, tetapi sesama mereka berkasih sayang. Teman-teman kita sekarang sebaliknya, bersama kita tegas, bersama lawan berkasih sayang. Sama orang Islam marah-marah, sama orang Islam kelahi. Begitu sama atlet Israel, selfie. Ini yang terjadi zaman sekarang. Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Amerika, Yahudi yang ada di Arab, mereka kembali beramai-ramai ke tanah Palestina. Dan sekarang semua Yahudi yang sudah pulang lebih kurang 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Yahudi hanya 5 juta saja. Tapi mereka menguasai ekonomi, perfilman, hiburan. Anak-anak kita menonton film karton, sinetron, horor, film perang. Siapa yang memproduksinya? Warner Bros. Warner Bros Yahudi. Steven Spielberg Yahudi yang mengobok-obok ekonomi umat Islam. Ketika dia lihat ini perlu dihancurkan, ini perlu diangkat, ini perlu dijempaskan, ini perlu. Siapa lagi kalau bukan George Soros pun Yahudi. Maka semua presiden-presiden Amerika itu akan naik atas lobby-lobby Yahudi. Syekh Dr. Ali Jarisah, dosen Universitas Madinah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 70-an sudah menulis dalam bukunya bahwa pegawai-pegawai yang ada di PBB, United Nations, Al-Ummamul Muttahidah, itu sebagian besarnya adalah Yahudi. Oleh sebab itu ketika umat Islam yang tertindas, mereka diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaum minoritas lain yang tertindas, mereka menyuarakan harus merdeka, harus bebas dari penjajahan, harus dilepaskan. Tapi kalau umat Islam, mereka diam, mereka sepi daripada komentar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seorang warga negara Perancis, alirannya sosialis komunis, tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, maka dia masuk Islam. Dan dia inilah yang mengungkapkan, menuliskan bahwa Zionis menguasai Palestina. Tidak hanya Palestina, tapi dia ingin menguasai dunia atas nama yang disebut dengan kembali kepada kekerajaan Daud. Daud yang kita yakini bukanlah seperti yang mereka katakan. Kita meyakini Nabi Daud alaihissalam sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang pandai. Wa alanna lahul adid, kami lunakkan besi. Maka Nabi Daud alaihissalam mengambil besi, lunak besi itu di tangan Nabi Daud alaihissalam, lalu dibentuknya menjadi baju besi. Baju besi itu dijualnya. Lalu hasil dari menjual baju besi itulah Nabi Daud hidup. Nabi Daud adalah orang yang zuhud, walaupun dia seorang raja di raja. Makanya kata Nabi SAW, ahabbus saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, saumi Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi mereka menggambarkan Daud sebagai raja yang perkasa. Raja Daud, inilah kata mereka raja di raja mereka. Mereka menyebutnya King David. King David lahir punya anak laki-laki bernama King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman alaihissalam. Tapi bukanlah seperti namanya sama, tapi kepribadian yang berbeda. Mereka menampilkan sebagai raja yang beringas, raja yang brutal. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Sulaiman sebagai orang raja, nabi yang lembut. Sampai-sampai dia menahan pasukannya. Jangan kalian lewati tanah ini, karena aku mendengar ada suara lembut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum.
hai para semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kalian. Yahtimannakum junud, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak kalian. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum. Begitulah hebatnya kekuasaan Sulaiman, begitulah hebatnya ilmu Nabi Sulaiman, sampai-sampai semut pun tak ada yang terinjak, tak ada perut semut yang pecah. Tapi mereka menggambarkan Sulaiman sebagai raja yang brutal, yang beringas, dan mereka ingin mengembalikan lagi kerajaan ini. Saya mengecam keras, sekali lagi, Indonesia mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa